good morning semuanya. Namo Buddhaya. Marilah kita memulai kelas agama Buddha kita hari ini dengan membacakan Parita Namakara Gata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai kasih sayang di keluarga. Kasih sayang. Kasih sayang dalam agama Buddha disebut karuna. Kasih sayang berarti memberikan rasa sayang dengan membantu meringankan penderitaan orang lain. Setiap orang pasti memiliki dan membutuhkan kasih sayang. Dan dengan kasih sayang, kita akan menjadi senang dan tenang. Nah, contoh dari sifat kasih sayang itu adalah suka menolong dan membantu orang lain. Misalnya nih, ada teman kita yang lagi bersedih. Nah, berarti teman kita ini sedang membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Nah, saat itu, maka kita harus memberikan kasih sayang kita kepada teman kita dengan cara menghiburnya, agar teman kita menjadi senang kembali. Jadi, jika kita menyayangi orang lain, maka orang lain juga akan menyayangi kita. Oleh karena itu, kita harus selalu memberikan kasih sayang kita kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Kasih sayang orang tua kepada anaknya. Setiap orang mempunyai orang tua yang menyayangi anaknya. Kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tidak terhingga. Orang tua itu sangat menyayangi anak-anaknya. Orang tua senantiasa merawat anaknya dari bayi hingga dewasa dengan penuh kasih sayang. Semua kebutuhan anaknya akan berusaha dicukupi oleh orang tua. Nah, kebutuhan anak itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Ibu dan ayah tidak pernah menghitung berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Nah, ketika anak berusia remaja hingga dewasa pun, kasih sayang orang tua selalu menyertai anaknya. Sehingga kasih sayang orang tua itu tidak pernah hilang hingga akhir hayatnya. Oke, jadi kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tidak terhingga besarnya. Oleh karena itu, kita juga harus sayang kepada orang tua kita. Kasih sayang anak kepada orang tuanya. Jasa orang tua kepada anak tidak terhingga besarnya. Kasih sayang orang tua kepada anak juga tidak terhingga besarnya. Oleh karena itu, sebagai anak, kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Nah, begini caranya
kita sebagai anak menyayangi orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua kita. Sebagai anak, kita juga harus selalu membantu orang tua kita. Sebagai anak, kita harus menjaga nama baik orang tua kita. Anak juga harus selalu mendoakan orang tuanya. Nah, beginilah cara kita sebagai anak menyayangi orang tua kita. Nah, sekarang Miss akan memberikan contoh bagaimana caranya menghormati dan membantu orang tua ya. Menghormati orang tua harus dibiasakan sejak kecil. Nah, begini contoh menghormati orang tua ya. Yang pertama, kita harus mengucapkan salam jika bertemu dengan orang tua kita. Dan kita harus berpamitan pada orang tua kita jika kita akan bepergian. Kita juga harus membiasakan diri berbicara dengan sopan dan lemah lembut kepada orang tua kita. Kemudian, kita bisa duduk lebih rendah dari tempat duduk orang tua kita. Selanjutnya, ini adalah contoh perbuatan membantu orang tua. Walaupun kita masih anak-anak, kita dapat membantu orang tua kita dengan merapikan tempat tidur, merapikan buku pelajaran kita, merapikan mainan kita sendiri, seperti itu. Kita juga harus bisa berusaha mandiri, belajar sendiri, dan bermain sendiri, sehingga tidak merepotkan orang tua kita untuk selalu menemani kita belajar dan bermain. Kita juga dapat membantu orang tua kita dengan senang hati. Misalnya, mama meminta kita untuk menemani adik kita bermain. Nah, kita harus dengan senang hati membantu mama menjaga adik kita, menemani adik kita bermain. Nah, beginilah contoh menghormati dan membantu orang tua kita. Oke? Selanjutnya, Miss akan memberikan contoh bagaimana caranya menjaga nama baik orang tua ya. Nah, menjaga nama baik orang tua itu dapat dilakukan dengan cara menjadi anak yang rajin, selalu berbuat baik, dan bersikap sopan terhadap orang lain. Jika seorang anak selalu berbuat baik dan bersikap sopan, maka orang lain akan selalu memuji kita dan memuji orang tua kita. Dengan demikian, kita telah menjaga nama baik orang tua kita. Tetapi, jika seorang anak selalu berbuat jahat dan bersikap tidak sopan, maka orang lain akan senantiasa mencela kita dan orang tua kita. Oleh karena itu, kita harus selalu rajin berbuat baik dan bersikap sopan, sehingga kita akan senantiasa dipuji oleh orang lain dan menjaga nama baik orang tua kita. Bukan hanya orang tua yang selalu mendoakan anak-anaknya loh, tetapi sebagai anak kita juga harus selalu mendoakan orang tua kita. Setiap pagi hari dan malam hari sebelum kita tidur, kita harus selalu berdoa untuk orang tua kita. Oke? Nah, jadi kita mulai sekarang harus selalu menghormati orang tua kita, membantu orang tua kita, menjaga nama baik orang tua kita, dan mendoakan orang tua kita. Sehingga kita akan menjadi anak yang baik dan berbakti. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini telah selesai sampai di sini. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Soti hotu.